Balik lagi di channel Krisna Adityo. Materi ini akan menarik karena kita akan membahas seputar tentang cluster chord. Yap. Di piano M3 kali ini cluster chord ya teman-teman, namanya adalah cluster. Berarti cluster itu berhubungan dengan hal yang banyak. Ya, berarti ada banyak nada yang ditekan dan juga nempel-nempel kayak cluster rumah tuh. Rumahnya nempel-nempel sama kayak begini, cluster chord tuh nempel-nempel. Nadanya banyak, nempel-nempel. Nah, bagaimana cara kita memahami dari cluster chord itu? Cluster chord itu Mas Kris kasih kenal dulu ke teman-teman kayak begini. Misalnya melodinya adalah do re mi do misalnya gitu ya. Kita kasih chord di situ F, E minor, D. F, E minor, D minor ya. Do, re, mi, do, re, mi, do. Nah, misal gitu tuh. Nah, ini paling mentah nih ya. Nah, misal kayak gitu ya. Kita akan rubah menjadi seperti ini. Nah, ini disebut cluster chord. Tuh. Kriterianya apa cluster chord tuh? Cluster chord itu ada grouping spotnya. Nah, mana yang menjadi group spotnya? Ada di sini dan ada di sini. Kenapa disebut group? Karena dia nempel. Cluster, banyak nadanya, ada yang nempel-nempel. Nah, ini disebut sebagai cluster chord, ya. Ini juga sama. Nah, ada satu spot grouping ya, grouping spot tuh. Nah, ada grouping spot juga. Grouping spot itu bisa nempelnya 2, bisa 3, bisa 1 spot, bisa 2 spot, gitu ya. Itu yang disebut sebagai cluster chord. Jadi, fungsi dari cluster chord ini apa? Yang bunyinya dari yang biasa aja, kita bisa memperkaya bunyi dari chord tersebut dengan menggunakan cluster chord itu. Jadi fungsinya adalah memperkaya bunyinya. Nah, dan terdengar tidak biasa gitu ya. Ini fungsi dari cluster chord ini. Menarik? Menarik. Maka kita akan bahas bagaimana cara kerjanya, teman-teman. Cluster chord ini sebelum kita praktekkan, kita cari tahu dulu cara kerjanya, cara bodohnya ya teman-teman. Kriterianya tadi teman-teman udah tahu, ada spot grupnya di situ. Nah, sekarang grup spotnya itu ada apa aja yang bisa kita tekan nih. Ya, 1, do ke re. Nah, ini bisa dipakai. Re ke mi bisa dipakai. Fa ke sol bisa dipakai. Udah 3 ya, do ke re ke mi, fa ke sol ke la, 4, la ke si, 5, si ke do, 6. So ada 6. Ada 6 spot di situ. Mi ke fa apakah bisa? Mungkin bisa. Kalau ada satu kondisi memang dia enak, tapi belum tentu ya, belum tentu nih teman-teman. Oke. Kalau kita udah tahu ada 6 spot begini, kemudian, apakah spot-spotnya ini kita bisa sembarangan taruh di chordnya itu? Aduh, ini matanya nggak enak, kena lampu teman-teman, sorry. Ya, nggak juga, kita nggak bisa naruh sembarangan di situ, karena kita harus melihat akar dari ini, si cluster chord itu tadi. Memang kriterianya ada 2 grouping spot di situ. Misal kayak gini ya, melodinya adalah di mi, chordnya adalah di F. Ya. Satu langkah pertama adalah tangan kiri ini dia menentukan otentik dari chord tersebut. Ya. Otentik dari chord tersebut. Kalau F root ya bisa tekan seperti ini. Ya. Tapi biasanya karena Mas Kris kurang begitu suka menekan triad di sini, nada triad di tangan kiri, alangkah baiknya kita menekannya seperti ini atau 151 begini ya. Nah, ini menentukan otentik dari chord itu. Kalau teman-teman mau main chordnya root ya, rootnya di sini, ada di sini nih rootnya. Kalau di inversi 1 ya berarti dia ada di sini. Oke, udah dapat nih chordnya, tangan kiri, otentiknya F ya. Melodinya ada di mi.
Oke. Udah ketemu begini, langkah berikutnya adalah kita bikin chord ini utuh dulu, teman-teman. Utuh artinya tangan kanan ini juga kita menekan, nah minimal begini, ya. Ini saat ini aja udah terdengar cukup kaya, tapi masih flat begitu suaranya. Nah, baru kita bisa tambahin grouping nadanya yang kita bisa taruh di situ, teman-teman, ya. Biasanya kita bisa taruh di bagian sini, begini, atau di bagian sini, ya. Ya, di sini nih. Nah, jadi ada ini. Gitu ya. Kalau teman-teman nggak mau ininya 3, ya ininya lepas. Nah, ini lepas gitu ya. Tuh. Jadi suaranya jauh lebih kaya. Kemudian apakah harus begini? Enggak juga. Kita bisa pakai begini, ya. Tuh. Nah, begini juga boleh. Jadi ini tergantung dari kreativitasnya kita masing-masing. Tapi kreativitas ini tergantung dari apa? Tergantung dari bunyi yang kita mau buat di chord ini. Kita mau buat bunyinya itu seunik apa? Tapi seunik-uniknya bunyi itu alangkah baiknya tidak menghilangkan rasa atau tidak menghilangkan kedengaran dari bunyi itu yang jauh dari otentiknya. Kalau F ya masih deket F. Jadi kita nggak pakai si kedo di sini. Nah, kalau udah pakai si kedo di sini suaranya udah bubar kemana-mana. Gitu ya teman-teman. Melodinya di mi kita kasih aja begini, oke? Tapi kalau kita tambahin si kedo di sini, nah mungkin ada orang bilang enak, ada orang bilang nggak enak, gitu. Jadi tergantung kita sendiri, ya. Misalnya kayak gitu. Ini dari F, melodinya di mi. Sekarang melodinya di re, chordnya ada di E minor. Kemudian kita cari bagaimana klasternya kayak gitu. Nah, ingat tangan kiri kita tidak gunakan triad seperti ini, tapi kita gunakan seperti ini. Nah, begini juga boleh ya. Nah, kita cari utuhnya nih kanannya. Ya, begini ya. Dapat begini utuhnya. Baru mana yang ditempel? Ini bisa tempel. Oke, ini juga bisa tempel. Nih, sini-sini. Nah, tuh. Oke, ini yang cocok. Kenapa sol kelah cocok nggak? Nah, sol kelah juga cocok. Tapi kayaknya lebih enak yang seperti ini. Fa ka sol cocok nggak? Ah, nggak cocok ini. Bubar suaranya. Nah, jadi kayak gitu ya. Cari yang cocok, yang pas. Dari 6 spot tadi itu. Di setiap chordnya tadi itu. Jadi, kalau kita main secara utuh, kita bisa main lagi, misalnya melodinya di sol, chordnya di F. Oke ya. Ingat, kiri tidak gunakan triad. Jadi kita gunakan ini. Melodinya di sol, kita cari utuhnya. Ya begini. Nah, utuhnya aja kita ini ada. Nah, ini udah dapat satu. Kita dapat lagi. Tempelin lagi di sini. Ini bisa. Atau kita bisa dapat begini. Nah, tergantung dari kita pengen bunyi itu jatuhnya seperti apa ya. Misalnya, kayak gini doang cukup, ya. Gini doang aja cukup. Begini pun juga cukup. Tuh ya. Habis itu begini juga boleh. Tuh, ini juga boleh nih. Tuh ya. Atau begini. Nah, ini juga oke. Tuh. Jadi banyak sekali opsi yang teman-teman bisa pilih. Tuh. Ini klaster semua tuh.
ini cluster enggak, ya. Biasa aja gitu. Nah, tapi apakah cluster ini akan dipakai terus-menerus dari awal sampai habis? Enggak juga. Pusing juga orang dengarnya terlalu banyak nada yang dipakai. Sesuai dengan porsinya. Intinya seperti itu. Teman-teman bisa praktek sendiri ya, teman-teman bisa latihan sendiri, bikin progresinya, kemudian melodi utamanya teman-teman cocok-cocokin dengan itu. Baru teman-teman bisa cari klasternya ya. Kayak gitu cara kerjanya. Kita coba mainin lagi sedikit. Nah, ini juga klaster tuh. Ya, basicnya adalah G. Nah, tapi kita bikin begini. Nah, klaster juga tuh. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai chord-chordnya ini. Tapi klaster ini intinya adalah bukan dari nama chord C-nya terus di voicingnya kayak gimana. Ini hanya metode untuk pembelajaran voicing ya teman-teman, pembelajaran voicing supaya lebih mudah. Kalau misalnya teman-teman mau nyari namanya ya pusing aja, nih namanya apa, namanya gitu, C, F, Fa, La, Do, Mi, Do, 9 tuh ya, F9 terus kita tambahin, nah F11 misalnya kayak gitu ya, F mayor 11 misalnya kayak gitu juga bisa aja. Tapi voicingnya kayak begini nanti misalnya F mayor 11 voicingnya kayak begini, nah, misal kayak gitu. Nah, tapi orang-orang bingung apa yang dimaksud itu. Mulailah keluar dari cluster chord ini. Ya udah cluster chord aja, kita pakai cluster chord aja. Namanya belakangan. Yang penting adalah chord F gitu, melodinya di Mi. Udah gitu aja. Jreng, selesai cluster nih begini. Udah kelar. Mau namanya F mayor 7 kayak F mayor 9 kayak nggak penting, yang penting bunyinya begini tuh ya. Oke, sampai sini dulu aja, semoga teman-teman ngerti, semoga teman-teman bisa praktekkan di rumah. Kita ketemu di kesempatan berikutnya, sehat selalu dan salam harmonis.